Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Archa Mirah Purnomo, nomor urut presentasi 3 dari kelas 10H. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek validitas sumber data. Judul berita atau sumber data yang saya angkat ialah Kurs Transaksi Bank Indonesia dengan mengusung tema ekonomi. Di sini, saya memeriksa dan menganalisis sumber berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, yakni akurasi. Data dari Bank Indonesia atau BI memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dikarenakan data yang disajikan bersumber dari transaksi nyata sehingga angka yang muncul benar-benar menggambarkan kondisi pada masa itu. Selain itu, BI juga menjelaskan proses pengumpulan data secara transparan sehingga pengguna dapat memahami dari mana data berasal dan bagaimana angka tersebut dihasilkan. Sehingga akurasi dari data Bank Indonesia ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya yakni relevansi. Relevansi data dari Bank Indonesia tinggi dikarenakan lembaga ini merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, yaitu institusi negara yang bersifat independen dan memiliki mandat resmi dalam mengelola kebijakan moneter serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Dengan peran tersebut, BI bertanggung jawab langsung dalam menetapkan dan mempublikasikan nilai tukar resmi sehingga data yang disajikan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi pasar valuta asing. Maka dari itu, dengan fungsi dan wewenangnya yang jelas, data nilai tukar dari Bank Indonesia sangat relevan dengan sumber data tersebut. Yang ketiga yakni keandalan. Data tersebut diperoleh dari Bank Indonesia atau BI, di mana keandalan dari Bank Indonesia atau BI tersebut tinggi dikarenakan bertumpu pada dasar hukum, tugas dan peran BI yang jelas dan diatur dalam undang-undang pula. Dan juga BI ini merupakan lembaga independen yang membuat setiap data dan kebijakan bersifat objektif dan bebas dari kepentingan politik. Dengan posisi ini, BI sebagai institusi resmi yang berwenang, independen dan diawasi secara ketat, maka data yang dihasilkan atau diterbitkannya memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Selanjutnya yakni kriteria aktualitas. Aktualitas dari sumber data tersebut tinggi dikarenakan frekuensi pembaruan datanya jelas dan konsisten, di mana data diperbarui setiap hari kerja, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat. Proses pembaruannya dilakukan setiap sore setelah perdagangan valuta asing tutup, di mana pada setiap sore tersebut BI menetapkan kurs yang kemudian akan berlaku pada hari selanjutnya dan sebagai acuan resmi untuk hari kerja berikutnya. Dengan frekuensi pembaruan yang teratur ini menunjukkan bahwa BI berupaya mengikuti dinamika pasar uang yang berubah dari hari ke hari. Maka dari itu, ritme pembaruan harian ini memiliki tingkat aktualitas yang tinggi. Berdasarkan keempat kriteria yang telah saya uji, yakni akurasi, relevansi, keandalan, dan aktualitas, dapat disimpulkan bahwa sumber data dari Bank Indonesia atau BI sendiri memiliki validitas yang sangat kuat, dimulai dari sisi akurasi yang tinggi, pada aspek relevansi yang tinggi pula, keandalan yang tinggi, dan juga aktualitas yang tinggi. Maka dari itu, Bank Indonesia atau sumber data yang saya ambil ini memiliki validitas yang sangat kuat dan tinggi. Selanjutnya yakni fenomena yang saya amati dari sumber data tersebut. Saya mengamati fenomena khusus yakni fluktuasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau mata uang asing di Indonesia. Di sini saya melakukan verifikasi dengan 3 berita terpercaya dan 2 jurnal atau artikel ilmiah. Pada sumber berita yang pertama ditemukan temuan penting yakni rupiah saat ini sedang berada dalam fase yang rentan terhadap gejolak dengan kecenderungan melemah terhadap dolar AS. Rupiah telah melemah hampir 4% dan bahkan sempat mencapai level terendahnya di sekitar 16.790 rupiah per dolar AS. Selanjutnya yakni sumber berita yang kedua, ditemukan temuan penting yakni pada hari Rabu 19 November 2025 ditemukan atau tercatat rupiah melemah signifikan sebesar 0,67% ke level 16.290 per dolar AS. Fluktuasi rupiah ini juga tidak hanya terjadi dalam harian, namun telah berlangsung dalam periode lebih panjang dengan catatan pelemahan hampir 4% sejak awal tahun. Selanjutnya, pada sumber berita yang ketiga, ditemukan temuan penting bahwa pada tanggal 17 November 2025, nilai tukar rupiah kembali menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan melemah hingga level 16.740 per dolar AS pada perdagangan pagi hari.
Fluktuasi ini juga dipicu oleh beberapa faktor eksternal termasuk penguatan dolar AS secara global terhadap berbagai mata uang utama. Selanjutnya yakni sumber jurnal atau artikel ilmiah. Ditemukan temuan penting berdasarkan catatan historis, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan pola fluktuasi yang cukup ekstrim dalam kurun waktu 3 dekade terakhir. Lalu tercatat pula melemahnya nilai rupiah ini sangat drastis hingga menyentuh level 15.255 per USD. Dan jurnal artikel atau jurnal ilmiah yang terakhir ditemukan temuan penting bahwa berdasarkan penelitian mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2010 hingga 2023, terbukti bahwa rupiah mengalami fluktuasi yang signifikan dan tren pelemahan jangka panjang. Hal ini didukung dengan bukti nyata yang terlihat pada awal 2020 ketika rupiah melemah drastis hingga menembus 16.500 per USD akibat pandemi COVID-19. Dari beberapa sumber berita dan juga jurnal dan artikel ilmiah, di sini terdapat daftar pustaka yang telah saya buat sebagai berikut. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau yang lainnya. Dan terima kasih pula kepada Pak Adam yang telah mendengarkan pemaparan dan presentasi saya hingga akhir video ini. Semoga pemaparan ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.